Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana? Masih semangat? Hari ini Ibu akan membahas tentang pewarisan sifat. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah baca buku paketnya tentang pewarisan sifat? Kalau sudah ada, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham dengan adanya penjelasan dari Ibu. Mari kita sama-sama kita bahas tentang pewarisan sifat. Baiklah anak-anak, kita mulai memahami dulu istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, dalam pewarisan sifat ada istilah genotip. Apa itu genotip? Genotip itu adalah sifat yang tidak terlihat. Biasanya, sifat ini dilambangkan dengan huruf A besar atau A kecil, B besar atau B kecil. Kemudian ada fenotip. Fenotip itu apa? Fenotip itu adalah sifat yang terlihat. Biasanya seperti wujud fisik. Contohnya adalah warna kulit, hitam, putih, bentuk rambut, keriting, lurus. Itu adalah fenotip. Kemudian ada alel. Alel itu adalah pasangan gen. Nah, alel ini ada yang dominan, ada yang resesif. Yang dominan biasanya disimbolkan dengan huruf besar. Contoh di sini adalah X. Ini adalah sifat yang sering muncul dominan itu. Jadi kalau sifatnya sering terlihat, dia itu disebut dengan dominan. Kemudian ada resesif. Resesif itu adalah sifat yang jarang muncul. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Contoh di sini adalah X kecil. Nah, si alel ini biasanya ada yang bersifat homozigot, yaitu pasangan alelnya sejenis. Kalau huruf besar, besar semuanya. Kalau huruf kecil, kecil semuanya. Di sini dicontohkan B besar dan B kecil dua-duanya. Kemudian ada alel yang heterozigot. Yang heterozigot ini adalah pasangan alel yang tidak sejenis. Contohnya yang satunya huruf besar, yang satunya huruf kecil. Jadi B besar dengan B kecil. Nah, ini biasanya dilambangkan seperti ini. Oke, kita lanjut. Ibu kasih contoh ya. Kita coba tentang persilangan monohibrid. Jadi persilangan monohibrid itu adalah persilangan satu sifat beda. Nanti si monohibrid ini ada dua macam. Ada monohibrid yang dominan, ada yang resesif. Contoh soalnya, disilangkan bunga merah. Bunga merah simbolnya M besar dengan bunga putih M kecil. Menghasilkan keturunan warna merah. Jadi kalau si bunga merah dengan bunga putih dikawinkan, dia menghasilkan keturunan warna merah. Jika F1 disilangkan sesamanya, jadi F1 disilangkan dengan F1 ya. Tentukan perbandingan genotip dan fenotip F2-nya. Nah, kita cari F1-nya dulu yang menghasilkan warna merah. Penyelesaiannya adalah cari dulu P1-nya. P1 itu adalah parental, di mana parentalnya adalah merah dengan putih. M besar disilangkan dengan M kecil dan M kecil. Gametnya, karena ini dua-duanya M besar, maka gametnya adalah di sini M besar. Ini M kecil, maka adalah M kecil. Filialnya atau F1-nya, yang M besar ini dan M kecil ini disilangkan menghasilkan M besar dan M kecil, yaitu tadi keturunan warna merah. Di sini merah nih, berarti ini F1-nya merah. Pertanyaannya tadi, jika F1 disilangkan sesamanya, berarti si F1 ini disilangkan dengan F1 lagi, P2 atau parental kedua. Merah disilangkan dengan merah. Tadi ya nih, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil disilangkan. Gametnya di sini M besarnya, ini sini M kecil, maka M besar dan M kecil di sini pun sama. Nah, F2-nya kita cari nih, F2-nya. Karena di sini M besar, M kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil nih. Sama ya. M besar ketemu dengan M besar, M besar. M kecil ketemu dengan M besar, tetap ditulisnya M besar dulu, M kecil. M besar ketemu dengan M kecil, M besar, M kecil. M kecil ketemu dengan M kecil, M kecil, M kecil. Lihat, kalau dia M besar dengan M besar, dia merah. Di soalnya dinyatakan jika merah M besar itu adalah merah.
M besar M kecil juga merah, hasil dari yang ini. M besar M kecil merah, M kecil adalah putih di soal. Berarti kita bisa lihat perbandingan genotipnya. M besarnya ada berapa? Dari tabel ini ada 1. M besar M kecilnya ada 1, 2. M kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. Perbandingan fenotipnya, lihat M besar merah, M besar M kecil merah, M kecil putih. Berarti merahnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Putihnya ada berapa? Putihnya ada 1. Karena kalau yang genotip kan dia tidak tampak, jadi dipakai simbol. Yang fenotip karena dia tampak, yaitu warna merah, putih, jadi dia ditulis perbandingannya 3 banding 1. Ini cara secara keseluruhan ya, secara rinci. Kalau secara cepatnya mencari fenotipnya tinggal ditulis aja. Yang dominannya siapa? Yang dominan itu ini D ya. D ini adalah dominan. Dominannya itu adalah si warna merah. Berarti si merahnya 3. R-nya adalah resesif. Resesif itu yang jarang timbul, yaitu si putih, bernilai 1. Jadi 3 banding 1. Oke, itulah persilangan monohibrid. Oke, lanjut tentang persilangan monohibrid, di mana monohibrid intermediate. Intermediate itu berarti gabungan. Contohnya, disilangkan bunga merah, lambangnya tadi tetap ya, bunga merah itu berarti M besar dengan bunga putih M kecil. Tapi dia menghasilkan keturunannya warna merah muda. Kalau tadi kan dia merah ya. Nah, ini mah merah muda. Jika F1-nya disilangkan sesamanya, tentukan perbandingan genotip dan fenotipnya atau F2-nya. Penyelesaiannya sama seperti tadi. Cari P1-nya dulu. P1-nya tadi kan merah dengan putih. Berarti P1-nya MM besar merah disilangkan dengan MM kecil putih. Gametnya ininya M besar dua-duanya berarti M. Ini M kecil dua-duanya berarti M kecil. Filialnya atau F1-nya berarti ini M besar dengan M kecil ketemu. Jadilah M besar dan M kecil. Di sini menghasilkannya di F1 itu adalah dia berwarna merah muda. Maka di sini M besar M kecil berarti dia hasilnya adalah merah muda. Nah, sekarang gimana kalau misalkan pertanyaannya tadi perbandingan jika F1 disilangkan sesamanya, berarti kan si F1-nya yang ini nih, disilangkan sesamanya. Berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Berarti ini tadi apa? Yang merah muda, ini merah muda, ini juga disilangkan dengan merah muda. Tuh ya. Gametnya ini M besar M kecil, jadi M besar M kecil. Di sini M besar M kecil, di sini M besar M kecil. Oke. F2-nya disilangkan. Di sini kan M besar M kecil, berarti di sini M besar M kecil, di sini M besar M kecil, di sini pun sama M besar M kecil. Ketemu M besar, jadi M besar M besar. M kecil ketemu M besar M kecil. M besar ketemu M kecil, M besar M kecil. M kecil ketemu dengan M kecil. M besar berarti merah. M besar M kecil berarti merah muda. M besar M kecil berarti merah muda. M kecil berarti putih. Maka perbandingan genotipnya, M besarnya ada berapa? M besarnya ada 1, berarti 1. M besar M kecilnya ada berapa? 1, 2, berarti 2. M kecilnya ada berapa? Ada 1. Maka perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. Nah, perbandingan fenotipnya apa? Warna yang tampak di sini. M besar itu kan merah. M besar M kecil adalah merah muda. M kecil adalah putih. Berarti merahnya ada 1, merah mudanya ada 2, tapi putihnya ada 1. Yang membedakan itu apa? Yang tadi mono dengan intermediate di fenotipnya. Kalau di fenotip yang intermediate dia ada 3 perbandingannya. Warnanya ya.
Ada merah, merah muda, sama warna putih. Kalau yang monohibrid tadi hanya merah dan putih saja. Oke, sampai di sini. Ini adalah tentang persilangan monohibrid. Nanti kita lanjutkan kembali tentang persilangan yang lainnya. Silakan kalian pelajari kembali, buka lagi buku paketnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.